Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa dapat bertemu dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 6. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Apa itu sebenarnya konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Kemudian kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk atau heterogen, ditinjau dari berbagai latar belakang. Itu yang menjadi dasar pemikirannya. Masih berbicara tentang konsep negara kesatuan RI menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI. Hal ini misalnya dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2 dan pasal 25A serta pasal 37 ayat 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, prinsip kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kenapa kita menggunakan sistem negara kesatuan? Tentunya kita melihat dari keunggulan negara kesatuan itu sendiri. Di sini akan disebutkan beberapa keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan atau Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, di antara dua samudra dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur dari garis khatulistiwa sehingga diibaratkan untian Ratna Mutu Manikam atau Jamrud Khatulistiwa. Yang kedua, sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Namun, keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal, bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea kedua. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Dadang Sundawa yang dikutip oleh Yusnawan Lubis dan Muhammad Sadli dalam bukunya PPKN kelas 11 SMA MA SMKM AK, bahwa negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep yang disebut dengan wawasan Nusantara, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Keenam, letak wilayahnya yang sangat strategis, yaitu di posisi silang dunia. Memiliki keindahan alam berupa flora dan fauna, kemudian memiliki keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Selanjutnya wilayahnya sangat luas, yaitu mencapai 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautannya seluas 3.166.163 km persegi. Setelah yang terakhir, tanahnya sangat subur atau amat subur dan kaya akan sumber alam. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Nah, untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian yang tadi sudah Bapak sampaikan, berikut Bapak tugaskan berupa tugas individu dengan pertanyaannya. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, sebagaimana tercantum juga dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI. Sehubungan dengan itu, coba kalian tuliskan masing-masing bunyi pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Kalian tulis di buku tugas, kemudian seperti biasa kirimkan ke grup tugas. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.